Halo, Assalamualaikum, Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Selvia Dwi Anggraeni, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Pangandaran. Pada kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. Y. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Pada tahap pertama yaitu buat pertanyaan utama, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Langkah kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini memandu kita bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Langkah ketiga yaitu G. Gali mimpi. Merupakan sebuah narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Langkah keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Merupakan identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima yaitu A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya rumuskan yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, unggul, dan berwawasan global. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi. Pada tahap pertama pada metode Bagja adalah buat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang ketiga melakukan asesmen diagnostik. Kemudian dilanjutkan ke tahap ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Siapa guru yang sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Aktivitas atau metode pembelajaran apa yang sedang digemari anak sekarang? Keterampilan apa yang sudah dimiliki dan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Berikut tindakan dari pertanyaan tersebut. Pertama yaitu mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Kedua, wawancara atau survei pengalaman kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan survei wawancara secara mandiri dan kolaborasi kepada murid. Yang keempat, memanfaatkan keterampilan dalam bidang teknologi yang dimiliki. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Kemudian langkah selanjutnya gali mimpi. Berikut pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan oleh semua guru? Apakah ada korelasi antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan untuk tindakan dari pertanyaan gali mimpi yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat melalui komunitas praktisi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian dilanjut ke tahap jabarkan rencana. Berikut pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Dan tindakan dari pertanyaan tersebut yaitu membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat,
Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pelajaran. Dengan menjalankan komunitas praktisi. Kemudian kita lanjut ke tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Berikut pertanyaan dari atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab dalam jalannya kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Apakah kreativitas dan motivasi anak dapat terwujud dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi? Apa rencana tindak lanjut setelah ada peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid? Dan untuk tindakan dari pertanyaan tersebut yaitu, Kepala Sekolah sebagai manajerial, fasilitator dan supervisor, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana sebagai penyedia sarana dan prasarana, Guru sebagai pelaksana, fasilitator, penyusun dan perencana kegiatan. Murid mengembangkan potensi dan sasaran pencapaian program atau prakarsa perubahan. Orang tua sebagai pendukung kegiatan atau program. Kemudian kreativitas dapat terwujud dengan indikator meningkatnya penilaian hasil belajar. Rencana tindak lanjutnya yaitu refleksi beserta evaluasi. Kemudian pengembangan dari program yang sudah dijalankan.